Baiklah, kembali lagi bersama saya, Arif Budi Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus, yaitu limit dan kekontinuan. Untuk kontinu kiri dan kontinu kanan, definisinya sebagai berikut. Fungsi f(x) disebut kontinu di x sama dengan a syaratnya jika limit f(x) untuk x menuju a dari kiri sama dengan fa. Fungsi f(x) disebut kontinu kanan di x sama dengan a jika limit f(x) untuk x menuju a dari kanan sama dengan fa. Sehingga fungsi f(x) kontinu di x sama dengan a, yaitu ketika kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan a. Untuk contohnya, tentukan konstanta a agar fungsi f(x) x ditambah a untuk x kecil dari 2 dan f(x) ax kuadrat dikurang 1 untuk x besar sama dengan 2, yaitu kontinu di x sama dengan 2. Selanjutnya untuk jawaban lanjutnya, fungsi f(x) kontinu di titik x sama dengan 2 ketika kontinu kiri dan kontinu kanan di titik x sama dengan 2. Limit f(x) untuk x menuju 2 dari kiri sama dengan f2. Limit f(x) untuk x menuju 2 dari kiri sama dengan limit x ditambah a sama dengan x, karena di sini sama dengan 2, maka x kita ganti dengan 2 ditambah a. Dan selanjutnya untuk f2 sama dengan a2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 4a dikurang 1. 2 kuadrat ini dari yang tadi, yaitu ax kuadrat dikurang 1. Karena x sama dengan 2, maka di sini 2 kuadrat. Sehingga dari limit x ditambah a ketemu sama dengan 2 ditambah a, maka 2 ditambah a sama dengan yang ax kuadrat dikurang 1 ketemu 4a dikurang 1, sehingga 2 ditambah a sama dengan 4a dikurang 1, sehingga min 3a sama dengan min 3, a sama dengan 1 untuk limit x menuju 2 dari kiri. Selanjutnya untuk f kontinu kanan di x sama dengan 2. Limit f(x) sama dengan x untuk x menuju 2 dari kanan sama dengan 2. Kita masukkan yang tadi, yang ax kuadrat dikurang 1 sama dengan, karena x-nya 2, maka a dikali 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 4a dikurang 1. Untuk limit f(x), untuk x menuju 2 dari kanan sama dengan limit ax kuadrat dikurang 1 sama dengan 4a dikurang 1. Sehingga selalu dipenuhi. Kesimpulannya, dari sini, maka berapapun nilai a, fungsi f(x) itu akan selalu kontinu kanan, karena nilai a selalu dipenuhi. Dikarenakan ini 4a dikurang 1, dan untuk yang bawahnya 4a dikurang 1 juga, maka nilai a selalu dipenuhi.
Untuk definisi selanjutnya, misalkan fungsi f terdefinisi pada selang A, C, fungsi f dikatakan kontinu kiri di C jika limit fx untuk x menuju C dari kiri sama dengan fc. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang C, B, fungsi f dikatakan kontinu kanan jika C di C jika limit fx untuk x menuju C dari kanan sama dengan fc. Untuk grafiknya seperti ini, fungsi f kontinu kanan di titik 0. Sedangkan yang sebelahnya, yang grafik kanan, fungsi g kontinu kiri di titik 0. Untuk teoremanya, fungsi f kontinu di C elemen df, fungsi f kontinu di C dan kontinu kanan di C. Contohnya, fungsi fx sama dengan x ditambah 1 kontinu di x sama dengan 1 karena limit fx untuk x menuju 1 sama dengan limit x ditambah 1 karena ini fx x tambah 1, maka di sini x-nya diganti menjadi x ditambah 1 sama dengan 2 karena x-nya 1. Selanjutnya fungsi gx. Untuk x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1, x tidak sama dengan 1. Sedangkan untuk gx sama dengan 1, maka x sama dengan 1. Selanjutnya, x ditambah 1 untuk x tidak sama dengan 1, dan 1 untuk x sama dengan 1 tidak kontinu di x sama dengan 1 karena limit gx untuk x menuju 1 sama dengan limit x ditambah 1 untuk x menuju 1 sama dengan 2 tidak sama dengan 1. Selanjutnya fungsi hx. H ditambah x dikurang 1 per mutlak per x dikurang 1 mutlak untuk x tidak sama dengan 1. Selanjutnya hx 1 untuk x sama dengan 1. Maka x dikurang 1 untuk x kecil dari 1 dan 1 sama, untuk x sama dengan 1 dan x ditambah 1 untuk x besar dari 1. Tidak kontinu di x sama dengan 1 karena limit hx x menuju 1 dari kiri tidak sama dengan limit hx untuk x menuju 1 dari kanan. Sehingga limit kirinya 0 dan limit kanannya 2. Untuk contoh grafiknya ada di bawah ini. Untuk grafik fungsi f, dan ini grafik fungsi g, serta ini grafik fungsi h. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.